beramal yang banyak. Wa Nabi Musa al-Asy'ari anin Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkuru rabbah." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matsalul hayyi wal mayyit, seperti orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang berzikir kepada Allah, perbandingannya itu seperti orang hidup dan orang mati. Bagaimana orang hidup? Ruhnya ada, jasadnya ada. Bagaimana orang mati? Jasadnya ada, ruhnya tidak ada. Maka orang yang tidak berzikir kepada Allah, meskipun ibadah, itu ada jasadnya doang. Ruh ibadahnya dia nggak dapat. Ruh ibadahnya nggak dapat. Maka kudu zikir. Kita bingung sama orang-orang yang ogah zikir, itu bingung. Ibadah yang ringan pahalanya besar, nggak mau dilakuin. Sayang. Bahkan pokok dari ibadah itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Oke, itu. Wa mathalul baytil ladzi yudhkarullah fi wal baitil ladzi la yudhkarullah fi mathalul hayy wal mayyit. Bahkan rumah yang di situ dipakai zikir kepada Allah, perumpamaan misal rumah yang di situ dipakai zikir kepada Allah dan rumah yang tidak dipakai zikir kepada Allah, perumpamaan orang hidup dan orang mati. Nah, orang hidup ada faedahnya nggak? Ada faedahnya orang hidup. Orang mati nggak ada faedahnya. Maka mau jadi yang mana tuh? Mau jadi yang mana? Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Cuman setan ini mengganggu luar biasa. Ibadah yang begitu ringan pahalanya gede nih, kata setan apa? Alah, cuman gitu doang, nggak usah zikiran. Dibelokin oleh setan. Orang setan berkepentingan kok supaya kita nggak banyak amal. Nah, saya senang banget ini zikir, senang banget. Sadar diri malas ibadah. Ibadah qiyamul lail ya susah. Aduh, qiyamul lail tuh 5 kali cita-cita qiyamul lail, sekali bangun 4-nya enggak. Mau sedekah, cita-cita doang. Kalau project ini goal, akan nyumbang ke masjid ini, cita-cita doang. Kejadian enggak, long berat. Belum ada mantu duit kayaknya, enteng. Begitu ada, berat banget. Niat 10% buat masjid at-taqwa, niat dunia. Begitu gol, tawar. Lah, 1% aja lah ya, kata gitu. Gede nih, itu begitu tuh. Banyak cita-cita nggak sampai. Kenapa berat? Zikir gampang, zikir sambil jalan. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat nggak sampai sejam, nggak susah payah, nggak. Andaikan mau cuman dihijab itu oleh setan tuh, jangan. Ini ibadahnya orang rendahan ini, zikir doang nih. Tuh setan bisikin di telinga kita begitu. Benar beberapa kali. Ayo atuh, saya bilang gitu, kita kumpul-kumpul yuk, kita hataman Quran, kita zikiran. Ngajinya begini doang Ustaz. Ngajinya begitu doang katanya. Iya. Itu ngaji hebat malah. Ngaji hebat. Kerja dikit hasilnya banyak. Saya contoh, tema di yang lain Nabi bilang begini. Hebatnya zikir dan faidahnya ilmu. Maka itu suruh nyari ilmu. Dan di sini Rasulullah bilang begini, emang kalian nggak bisa baca emang kalian nggak bisa setiap malam itu dapat pahala sepertiga Quran? Emang kalian nggak bisa setiap malam itu dapat pahala membaca Quran sepertiganya? Sahabat bilang, ya Rasulullah, siapa yang bisa baca setiap malam sepertiga Quran? Apa kata Rasulullah? Surat Al-Ikhlas itu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya sepertiga
Quran. Satu kali kul huwallahu ahad. Baca kul sampai setengah jam enggak? Baca kul hu? Enggak. Tapi pahalanya sepertiga Quran. Maka sebelum tidur sekarang mah bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepertiga. Nah, tidur membawa pahala sepertiga Quran. Ini hebatnya zikir. Pengen full, ya sepertiga kali 3 lah. Kulhunya 3 kali. Ente yang bilang itu. Kulhunya 3 ya Allah. Kulhu 3 kali. Blek tidur. Dapat pahala ngatamin pahalanya menghatamkan Quran. Inilah hebatnya ilmu. Inilah hebatnya zikir. Inilah ajaran Nabi, sayangnya Nabi kepada kita, gitu. Masya Allah. Makanya disenengin zikir ini oleh para ahli ilmu. Berarti kalau begini mah pengen banyak amal, gak mesti banyak harta, gak mesti banyak gak mesti banyak duit kok. Walaupun gak banyak duit, kalau soal pahala nanti dulu. Duit boleh banyakkan ente, tapi pahala belum tentu, gitu. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan. Tadi kan Nabi lomba sama istri. Ada gimmick sedikit di situ kan? Kau boleh duduk pagi sampai waktu duha. Aku nggak bisa karena ada kegiatan yang lain, kan gitu. Tapi soal pahala aku bisa nyusul kamu tuh, begitu. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, aku bergantung prasangka hamba terhadapku. Mau tahu bagaimana aku terhadapmu? Tergantung prasangkamu terhadapku. Maka sama Allah mah nggak boleh suudzon, kudu husnudzon, supaya jadi baik. Ya Allah, kenapa macet? Jangan tanya kenapa. Nggak ada pertanyaan kenapa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merusak akidah. Itu merusak tauhid. Ya Allah, macet, ya biar lama-lama sama istri di mobil, udah begitu aja. Biasanya sebentar. Dah husnuzon. Sama Allah, ana ala dhanni 'abdi bi. Ya Allah, dikasih susah ini hidup, nggak banyak uang, biar banyak sholat jemaah, biar banyak ngaji. Engkau ya Allah dikasih susah nih di masa sekarang. Kayaknya Allah pengen dengar doa kita, pengen dengar rintihan kita. Karena Allah ngasih waktu kepada saya untuk bersamamu ya Allah. Kalau banyak duit terus banyak urusan, husnuzon sama Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Apa kata Allah? Dan aku bersama hamba kapan saja dia berzikir kepadaku, kapan saja dia menyebutku, kapan saja dia mengingatku. Maka ahli zikir selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berzikir terus-terusan bersama Allah. Wa ana ma'ahu, kata Allah, dan aku menyertai dia. Fa in dzakarani fi nafsi, ketika dia berzikir dalam kesendiriannya, sendiri dia zikir, dalam sepi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun menyebut dia dalam kesendirian. Bukan berarti Allah satu, banyak. Bagaimana Allah memperlakukan kita tergantung perlakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita. Kita menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita.
Zakartuhu fi nafsi, maka aku menyebutnya dalam kesendirian. Wa in dzakarani fi mala'in, ketika dia berzikir, mala itu di kalangan orang banyak. Nah, berzikir bersama-sama, berzikir dalam keramaian. Apa kata Allah? Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan mengingat dia di perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulan dia. Yani Allah akan sebut-sebut nama kita di perkumpulannya Allah dan malaikat-malaikatnya. Maka ada konsep zikir bersama, ini salah satu dalilnya. Ini salah satu dasarnya. Oh, di tempat yang ramai itu dia masih mengingat, masih berzikir kepada Allah dalam keramaiannya, dalam kelompoknya, dalam kaumnya. Maka aku pun akan panggil malaikat-malaikatku, aku sebut namamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Maka siapa orang yang paling bahagia? Orang yang dibersamai Allah. Orang yang dibersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu bersama, kata Allah, ana ma'ahu. Itu bareng-bareng membersamai. Aku bersama dia. Maka ketika dia doa, cepat kabul, Allahnya bersama dia. Ketika ada orang yang mengganggu, Allah yang menghalaunya. Gak usah repot-repot. Ana ma'ahu, aku bersama orang yang berzikir kepadaku. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita amaliyah kita, ya, ada majlis zikir maulid, ada majlis ratib, ada majlis thariqah, ada majlis yang lainnya. Kenapa? Ini senang, ya. Ketika kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kumpulin malaikat. Allah kumpulin malaikat. Disebut nama kita, dibanggakan, doain dia malaikat, doain dia malaikat. Ini kan rumus dari Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita ilmu dari Rasulullah. Ya. Tapi ya gitu, ya. Ada yang mau pakai, silahkan. Enggak, kalau nggak mau pakai, ya sayang. Tidak memanfaatkan kemudahan yang Allah dan Rasul berikan. Ya, pilihan hidup tadi, pilihan. Jangan suka saling salahin. Ya. Saya mau pakai. Orang lain nggak pakai, ya silahkan dengan cara yang lain yang lebih berat tadi. Kan pilihan tadi, mau duduk dari subuh sampai duha atau mau baca kalimat tasbih tadi 4 kali, silahkan. Itu pilihan. Ya. Mau dicintai oleh Allah lewat jalur mana? Lewat jalur susah atau jalur yang mudah? Kan banyak sekarang kesannya ibadah itu hanya ruang individu, sendiri aja di ibadah. Pengen dicintai Allah lewat jalur sendiri. Susah. Enak bareng-bareng. Sholat jamaah enak gak? Enak. Kenapa bareng-bareng? Ibadah yang enak itu ibadah yang bareng-bareng, saling topang, saling sokong, ya, saling bawa. Maksud surga susah sendiri-sendiri, payah. Enakan rame-rame, berangkat semua. Jamaah kelompok mana ini? Kelompok itu kelompok at-taqwa, kafilah Sabtu pagi. Wah, gitu kan. Waduh, ya, masuk. Ustadznya nggak ada, mana masih tidur ustadznya. Enak bareng-bareng. Kenapa sih harus sendiri-sendiri? Ya, bareng-bareng aja. Sholat jamaah bareng-bareng. Wah, kelompok besarnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngaji suaminya mau masuk surga, tapi kata suami, saya mah repot kalau surga nggak ada istri, repot ya Allah, repot. Kenapa? Gak ada yang ngomelin lagi. Di surga masih pengen diomelin juga. Ajak panggil istri. Loh, nggak lengkap kalau belum ada anak, bawa anak. Nggak lengkap kalau nggak ada mertua, orang tua, serombongan masuk surga. Yang ingin saya sampaikan, ayo masuk surga bareng-bareng. Lebih enteng, lebih ringan. Apalagi kita orang Indonesia, senangnya gotong
royong. Nah, sampai ada supermarket gotong royong, hasil bersama itu gratis, ambil aja. Hasil gotong royong. Ini masuk surga gotong jalur gotong royong. Saya bikin pondok pun gotong royong. Bikin pondok gotong royong. Nggak sanggup Ustaz sendiri. Emang iya sendiri nggak sanggup. Kalau barang-barang sanggup. Patungan kita bikin pondok 100.000. 100.000. 100.000, 200.000, segitu aja udah. Tinggal yang arsitek kami itu bikin anggaran berapa? 13 miliar. Beres Ustaz, jauh amat 13 miliar sama 100.000. Beres, Bang, insyaallah. Kapan? Beresnya. Orang kita mah berpuasa aja. Enggak jadi target, jadinya pondok enggak. Yang jadi target kita adalah kesibukan kita berbuat ibadah. Itu aja. Beres. Kok dipikirin 100.000 sama 13 miliar, kapan kelarnya? Ya ente yang mikirin, kita nggak mikirin. Jalan aja, jalan. Namanya pondok pesantren gotong royong. Enggak ada hasil gotong royong. Berjamaahlah, berukhuwahlah, lebih mudah. Wa anhu qala qala Rasulullah sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan bab-bab enak, bab enak. Oh, kalau kemarin bab-babnya serem tuh, bab jihad, serem. Nah, ini saya senang bab ini, bab masuk surga jalur enak, dapat pahala jalur gampang. Kalau bab ini belum diamalin, kalau kemarin bab jihad, bab sedekah belum ente amalin, oke lah. Tapi kalau bab ini belum diamalin juga, wah keterlaluan. Dan orang gampang ya. Mudah-mudahan semuanya ditambah keberkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur ibadahnya, makmur dunianya, surga tempat kembalinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-rahim. Ya kan alhamdulillah nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqan min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Ihdina ya Allah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ij'alna min ahlil qur'anil karim wa min ahli jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.